Selamat pagi adik-adik yang di rumah, apa kabar? Kalian pasti kabarnya luar biasa kan? Saat ini kita bertemu kembali di sekolah minggu online GKJ Sabto Mulyo. Lah, hari ini adik-adik yang di rumah bahagia enggak ya? Kak Lia di sini sama Mas Faskah bahagia. Pasti adik-adik yang di rumah juga bahagia. Seperti lagu hari ini. Kita nyanyikan lagu hari ini, Kurasa Bahagia. Sebelum kita mulai sekolah minggu pagi hari ini, kita sikap doa yang baik, kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata di dalam surga, saat ini kami bertemu kembali di sekolah minggu online pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati kami di sepanjang hari-hari kami Tuhan. Tuhan berkati apa yang akan disampaikan firman-Nya Tuhan. Semoga berguna Tuhan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap melakukan sekolah minggu online pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Mbak Papu, kita pujikan terima kasih Tuhan ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Firman Tuhan disampaikan oleh Mbak Papu. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati.
Selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Tetap sehat, tetap baik ya. Jaga kesehatan di rumah, tetap makan yang sehat ya, jangan main-main ya. Saat ini kita mau bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Hari Minggu pagi ini kita mau belajar dari kitab Mazmur 133. Kita mau baca ya. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Cerita hari ini ya, adik-adik tahu kan mesti ada hewan yang kecil ya. Warnanya ada yang hitam, ada yang merah, ada yang sedikit abu-abu ya. Dia itu bisa menggigit jadi bentol-bentol. Hewan apa itu? Ya. Hewan semut. Hewan semut itu bisa menyebabkan kerugian bagi manusia. Dia bisa menggigit, jadinya bentol-bentol, sakit, panas. Nah, kalau dikeroyok semut yang sebut ngangkrang yang ada di pohon itu, kita akan terganggu ya, akan bentol-bentol. Kita akan merasakan panas pada kaki atau tangan atau tubuh kita. Tetapi di balik dari kerugian yang semut sebabkan itu, kita melihat dari sisi keistimewaan semut. Dan semut itu punya istimewa apa? Dia bersama-sama dengan teman-temannya itu membawa makanan. Nah, dia selalu hidup bersama-sama, gotong royong. Kalau bawa makanan itu mesti berbaris, teman-temannya diajak. Kalau makanannya agak besar, dibawanya untuk bersama-sama, dijinjing karena dia sendiri tidak kuat. Nah, dari kehidupan semut itu kita belajar tentang kerukunan ya. Hari ini kita belajar tentang kerukunan. Nah, dari semut ada lagu dari si semut. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rejeki. Nah, itu. Jadi dari semut kita belajar, kita tetap bersama-sama dengan teman-teman kita, bekerja sama dengan teman-teman kita, dengan orang-orang, hidup rukun dengan sekitar kita, dari mulai keluarga ya, teman-teman di sekolah, teman-teman di rumah ya. Ada cerita lagi itu di kota Yerusalem ada sekelompok orang, itu jemaat Kristus. Jemaat Kristus di Yerusalem itu selalu rukun. Jika ada yang sakit, dia itu datang untuk menjenguk dan mendoakan. Jika ada yang sedih, dia menghibur. Dan jika ada yang kekurangan, jemaat Kristus di Yerusalem itu saling membantu. Mereka juga senang untuk berkumpul, untuk mengadakan ibadah dan makan bersama. Dan di sana ada seorang yang namanya Yusuf atau Barnabas ya. Yusuf ini yaitu Barnabas yang orang dari Lewi yang berasal dari Siprus ya. Suatu hari si Yusuf itu Barnabas itu mendengar ada orang yang kesusahan, kekurangan untuk kehidupannya. Jadi ketika Barnabas itu dengar, dia merasakan iba. Aku ingin membantu. Dengan cara apa? Dia menjual tanah ladangnya. Dan dari penjualan tanah ladangnya itu dia diberikan uangnya itu, hasil penjualan tanahnya itu diberikan kepada rasul. Karena yang mengelola saat itu di Yerusalem itu ada rasul, dan hasil penjualannya dibawa ke rasul dan hasilnya itu didoakan pada para rasul untuk apa? Untuk bisa
dibagikan lagi untuk membantu orang-orang yang membutuhkan itu. Karena iba hati Barnabas itu sangat besar ya, ingin membantu. Dia ditanya, kenapa kamu menjual tanahmu? Kenapa kamu menjual ladangmu? Karena dia ingat Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi dia. Karena Barnabas merasa Tuhan itu kasihnya untuk dia terlalu besar, makanya dia ingin juga membagikan kasihnya, membagikan berkatnya untuk orang lain, untuk membantu. Dan dia diberikan perintah Tuhan untuk hidup rukun dan saling mengasihi. Ya. Dari sini, dari cerita semut yang hidupnya selalu bersama-sama dengan teman-teman, hidup rukun, ya, selalu menjinjing makanan bersama-sama, dan juga kisah dari Barnabas yang mau dan suka untuk membantu orang lain. Dan dari sini adik-adik diajak untuk hidup rukun. Kita mulai dari rumah. Di rumah kita harus rukun dengan kakak, dengan adik, dengan orang tua, dengan keluarga yang lain di rumah, kakek nenek atau sepupu yang di rumah. Kita harus menjaga kerukunan. Kita apa? Jangan bertengkar. Ya, tidak bertengkar kalau dengan adik atau kakak itu ya, itu tidak boleh berebut. Ya, kita harus menjaga kerukunan. Kita harus kerjasama, saling membantu. Nah, kalau adik-adik ada di teman di rumah gitu juga harus rukun. Bagaimana kita bisa menerapkan hidup rukun di masyarakat, di sekolah? Ya, itu dengan kita mendengarkan pendapat orang lain, tidak menyanggah, itu juga salah satu hidup rukun. Kita mendoakan teman-teman yang sakit, kita membantu kalau ada penggalangan dana di sekolah atau di gereja, kita juga turut ambil bagian itu. Ya. Dari sini adik-adik bisa untuk mengikuti dari kisahnya si semut yang baik ya, jangan dari yang suka mencubit. Nah itu, tapi kita mau belajar tentang keistimewaan semut, dan adik-adik juga belajar menjadi seorang Barnabas yang saat ini ya. Ya, terima kasih untuk firman hari ini. Semoga adik-adik tetap jaga kesehatan ya, tetap adik-adik rukun di rumah, adik mau kerjasama dan dengan teman-teman ya, dengan keluarga di rumah ya. Yuk. Sebelum firman ini ditutup, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh baik Engkau Tuhan buat kehidupan kami. Saat kami boleh 1 tahun di rumah, kami tidak bisa menerima pelajaran di sekolah Tuhan. Tuhan tetap tinggal diam di dalam kami, Tuhan tetap membantu kami, dan Tuhan tetap mencukupkan kebutuhan kami. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah, Kau berikan kepandaian, Kau berikan kedewasaan, Tuhan berikan tanggung jawab, Tuhan berikan hati yang mau melayani, hati yang mau mengasihi, dan hati yang mau membantu orang lain. Ajarkan anak-anak-Mu Tuhan seperti Barnabas yang mereka memiliki hati untuk membantu. Dia selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Dia mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah diberikannya kepada Barnabas. Dan ajarkan kami Tuhan, anak-anak-Mu untuk menjadi pelaku firman-Mu, sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang baik. Berkati Tuhan untuk masa depannya, Tuhan berikan kepandaian, kesehatan, panjang umur buat mereka. Berkati juga untuk orang tua mereka Tuhan. Tuhan berkati untuk setiap pekerjaannya. Tuhan cukupkan kami kebutuhan kami. Kecukupan untuk biaya untuk sekolah, untuk makan kami setiap harinya. Berikan kami kesehatan selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan Tuhan untuk anak-anak-Mu sekolah minggu di Induk, di Dengungan maupun di Panasan Baru. Mereka yang boleh mendengarkan firman Tuhan selalu diberkati. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus untuk anak-anak kami. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang di rumah, gimana firman Tuhannya pada pagi hari ini? Sangat berkesan ya adik-adik yang di rumah. Nah, saat ini kita persiapkan persembahan kita. Nanti kita kumpulkan di kakak-kakak guru-guru sekolah minggu biar berguna buat kita semua. Sebelum kita melakukan persembahan, kita pujikan Ku kasih kau dengan kasih Tuhan.
ini kita akan mengakhiri sekolah minggu. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa persembahan dan doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami akan selesai sekolah minggu. Tuhan, berkati apa yang telah disampaikan firman-Nya Tuhan. Kiranya diberkati buat kami Tuhan, dan kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan kami, sedikit persembahan buat-Mu Tuhan, supaya berguna buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, pertemukan kembali di sekolah minggu online minggu depan Tuhan. Tuhan yang bimbing dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Nah, sebelum mengakhiri, kita pujikan Rukun Cinta Satu Sama Lain. Adik-adik yang di rumah pasti bisa kan? Kita pujikan Rukun Cinta Satu Sama Lain. Sampai jumpa di sekolah minggu online minggu depan.